Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan perihal sakaratul maut. Sakaratul maut artinya mabuk mati, yakni sakit yang dirasakan oleh orang yang sebentar lagi akan mati. Roh dan jasadnya akan berpisah untuk kembali kepada asalnya masing-masing. Tak seorang pun yang tahu hakikat kesakitan menjelang mati, karena penyelidikan inderawi tentang ini sungguh tidak memuaskan. Sedangkan eksperimen sebagai salah satu metode ilmiah yang paling terjamin tidaklah sanggup membuka tabir rahasia sakaratul maut ini. Kita coba mengadakan eksperimen terhadap seseorang yang sedang menghadapi sakaratul maut. Toh yang kita peroleh hanyalah fakta-fakta jasadi. Sedangkan yang dibalik itu kita tidak dapat berbicara apa-apa, dan orang yang menjadi objek eksperimen pun tidak dapat memberikan jawaban apa-apa sedikit pun. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah. Bagaimana kalau si penyelidik sendiri yang menjadi objek eksperimen? Kalau si penyelidik sendiri yang merasakan sakaratul maut, tentu dia tidak mendapatkan data sakaratul maut itu secara pasti. Tetapi malangnya data itu tidak dapat dilaporkannya kembali ke dunia. Karena sekali orang telah mati, habis perkara. Ia tidak bisa lagi memberikan berita apa-apa kepada teman-temannya yang masih hidup. Data yang didapatkannya dalam sakaratul maut itu dibawanya bersama kain kafan ke dalam kubur. Oleh sebab itu, rahasia sakaratul maut tetap tersembunyi bagi kita. Menurut Imam Al-Ghazali, meskipun kita tidak bisa merasakan sakit sakaratul maut sekarang ini, kita mengenalnya dengan dua cara. Pertama, dengan membandingkan kepada rasa sakit yang pernah kita derita. Kedua, dengan mengambil tamsil dari ihwal orang-orang yang sedang mengalami sakitnya sakaratul maut. Ketahuilah bahwa organ badan yang merasakan kesakitan ialah organ yang bernyawa. Yang merasakan sakit ialah nyawa. Bila suatu anggota badan luka atau terbakar, kesannya menjalar ke nyawa melalui syaraf, dan sesuai dengan beberapa kesan yang sampai ke nyawa, itulah yang kita rasakan sakitnya. Sedangkan sebagian dari sakitnya menjalar itu telah diserap oleh daging, darah, dan organ-organ tubuh lainnya. Jadi yang sampai ke nyawa hanya sebagian saja dari kesan tadi.
Suatu rasa sakit yang langsung mengenai nyawa secara sentral tanpa menimpa organ-organ jasad lainnya sungguh amatlah dahsyat dan sakit. Sakaratul maut adalah pukulan maut yang langsung menghantam nyawa, sehingga segala tali temali nyawa atau ruh yang tersebar sampai ke bagian paling inti dari jasad telah ditimpa oleh rasa sakit ini. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah. Kalau kita tertusuk duri atau jarum, maka yang lebih merasa sakit ialah daerah yang terkena tusukan. Tempat itu merupakan satu ujung dari temali nyawa. Kesan terbakar oleh api lebih sakit dan pedih karena panas api membenam ke dalam bagian dari jasad luar dalam, lalu menjalar ke temali nyawa sehingga terasa pedih di sekujur badan. Adapun tentang kesan luka, ini agak ringan daripada terbakar. Luka hanya menyakiti bagian yang tertusuk tanpa mengantarkan panas atau sakit-sakit lainnya ke temali nyawa yang lain. Tetapi pedih dan deritanya sakaratul maut langsung menghantam sentral nyawa. Nyawa dihela dari setiap helai urat dan saraf, dari setiap lubang bulu dan lubang kulit, sejak dari kepala sampai ke ujung kaki. Jangan tanya lagi tentang sengsara dan pedihnya sakarat ini. Sehingga dikatakan orang bahwa mati itu lebih sakit daripada dipancung dengan pedang atau gergaji ataupun dipotong dengan gunting. Sakitnya kena pancung karena adanya hubungan nyawa dengan jasad. Betapakah lagi kalau yang kena hela nyawa itu sendiri? Orang yang kena pukul masih bisa memekik dan berteriak minta tolong karena masih tersimpan daya pada paru-paru, jantung, dan lidahnya. Sedangkan orang yang sedang sakaratul maut tidak bisa lagi berteriak karena saking dahsyatnya rasa sakit. Rasa sakit itu semakin lama semakin meningkat sehingga naik ke jantung dan mengisi rongga jantung. Dikala itu lemah lunglailah sekujur tubuh dan lenyaplah segenap daya. Otak telah diliputi oleh sakit sakarat. Lidah pun keluh dan kaki tangan telah lumpuh. Yang bersangkutan menginginkan kalaulah ia dapat melegakan sakitnya dengan merintih dan memekik, tapi jelas bahwa dia tak berdaya lagi untuk berbuat demikian. Namun kalau masih ada sisa-sisa tenaganya, kedengaranlah dalam pergulatan perpisahan nyawa itu sedikit keluhan atau bunyi ger, ger yang menggerak dari kerongkongan. Rona wajahnya pun sewaktu-waktu berubah menjadi warna kelabu kecoklatan seperti warna tanah asalnya. Dikala itu nyawa ditarik keluar dari setiap helai urat saraf sehingga rasa sakit menjalar ke seluruh bagian badan luar dan dalam yang menyebabkan biji mata terbelalak, bibir menyeringai, lidah surut ke pangkalnya, buah pelir naik ke atas dan kuku jadi biru pucat. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah. Jangan tuan tanya lagi tentang derita badan yang nyawanya sedang dihela dari setiap sarafnya. Sedangkan satu urat saja yang dihela, sakitnya bukan main. Betapakah lagi yang ditarik itu adalah nyawa
yang menjadi sentral kesakitan, dan ia ditarik bukan satu urat, tetapi dari seluruh urat saraf yang ada di sekujur tubuh. Karena sangat sakitnya menghadapi mati, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli wa sallim alaih, senantiasa beliau berdoa, Allahumma hawwin ala Muhammad sakaratil maut. Wahai Allah, mudahkanlah Muhammad dalam menghadapi sakitnya sakaratul maut. Karena sangat sakitnya sakaratul maut, bermacam-macamlah bentuk dan keadaan orang yang menghadapinya. Ada yang tampak gelisah, ada yang menggelepar-gelepar sampai bercucuran keringatnya dan keluar isi perutnya. Ada yang sampai memanjat dinding rumah dan sebagainya. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man mata faqad qamat qiyamatuhu." Barang siapa yang meninggal dunia, berarti telah terjadi kiamatnya. Hadis riwayat Ibnu Abi Dunya. Para ahli ilmu kalam menamakan mati itu dengan kiamat sughra, kiamat kecil. Karena ia hanya dialami oleh insan secara sendiri-sendiri. Namun berat dan pedihnya hampir menyamai kiamat kubra atau kiamat besar yang akan terjadi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal 'abda la yumaliju kurbal maut wa sakaratil maut wa inna mafasilahu la yusallimu ba'duha ala ba'd taqulu alayka salam tufariquni wa ufariquka ila yaumil qiyamah." Sesungguhnya seseorang hamba akan mengalami pedihnya kematian dan mabuknya. Dikala itu masing-masing ruas badannya saling mengucapkan selamat berpisah dengan ucapan alaikassalam, semoga engkau selamat. Kita akan saling berpisah sampai datangnya kiamat. Dijelaskan di dalam hadis riwayat Ad-Dailami. Meskipun betapa berat peristiwa-peristiwa cabut nyawa ini, ada juga di antara hamba-hamba Allah yang dicintai Allah yang mendapat keringanan dan kemudahan dalam peristiwa berat ini. Tetapi sakit itu akan terasa juga walaupun sedikit dan ringan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri merasakan peristiwa sakitnya perceraian jasanya yang mulia dengan ruhnya yang suci. Jasad beliau yang mulia bercerai dengan ruh beliau yang suci dikala malaikat yang mulia mengambil arwah suci itu dan membawanya menuju rahmat dan kehariban Allah Subhanahu wa taala. Tetapi meskipun sakit yang beliau rasakan ketika itu, hatinya gembira karena akan bertemu dan Maha Kekasih di Rafiqil A'la. Bilal bin Rabah ketika telah berada di awal sakaratul maut telah berucap, "Duhai gembiranya hatiku." Istrinya menyela, "Wahai suamiku, mengapa Tuan mengatakan gembira sedangkan Tuan dalam sakaratul maut? Bukankah aku sendiri mengatakan duka cita?" Apa jawab Bilal? Kata Bilal, "Tidakkah akan gembira hatiku bila ku kenang bahwa aku akan meninggalkan dunia yang fana, kembali ke alam baqa, menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kucintai?"
Tidak sedikit pula orang yang tersungging senyum di bibirnya ketika menghadapi sakaratul maut, karena telah dibayangkan Tuhan tempatnya kelak di tempat yang layak dan mulia, seperti disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahabba liqa Allah ahabba Allahu liqa'ahu wa man kariha liqa Allah kariha Allahu liqa'u kulluna nakrahul maut. Qala laitha dhaka bidhak innal mu'mina furija lahu amma huwa qadimun ilaih ahabba liqa Allah wa ahabba Allahu liqa'ahu. Barang siapa yang ingin menemui Allah, maka Allah pun ingin bertemu dengannya. Dan barang siapa yang enggan menemui Allah, Allah pun tak sudi bertemu dengannya. Para sahabat berkata, semua kami tak senang dengan kematian. Lantas Nabi bersabda, tak ada hubungan antara ini dan itu. Seseorang mukmin apabila telah dibukakan kepadanya bayangan tempat yang akan didatanginya, ia pun merasa ingin untuk menemui Allah dan Allah pun ingin untuk menemuinya. Hadis ini muttafaqun alaih, rawahu Bukhari wa Muslim. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah, kegembiraan hati hendak bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala menyebabkan orang yang beriman melupakan sakit sakaratul maut. Yang tampak pada wajahnya ketika itu hanyalah bayangan ketenangan dan kedamaian. Setelah sekujur tubuhnya melepas kepergian ruhnya yang mulia, tertinggallah sedikit senyum di bibir yang tak berdaya itu. Betapa indah dan damainya kematian yang dialami oleh Syekh Daud Rashidi di Bukit Tinggi. Ketika kembali dari menghadiri pelantikan jamaah fi sabilillah di Masjid Raya Tanjung Sungayang dalam menghadapi penyerbuan agresi Belanda II, Inyik Daud singgah di surau Syekh Muhammad Jamil Jambe untuk menunaikan solat maghrib. Dalam pelaksanaan solat tersebut, beliau bertindak sebagai imam. Tepat pada duduk tahiyat awal, beliau rebah. Salah seorang jamaah yang sengaja memutuskan solatnya untuk menyambut beliau tak sempat mengerti apa yang terjadi atas imamnya saat itu. Namun tak lama diketahuilah bahwa Syekh Daud Rashidi telah tiada, berpulang ke rahmatullah dikala ia sedang asyik menghadap Tuhannya. Semoga Allah menempatkan arwah beliau di tempat yang layak di sisinya. Demikian sekelumit gambaran tentang sakaratul maut. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita bersama. Billahi na'budu wa nasta'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.